Kita mulai program pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Gitu ya, nggak terasa ya. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-11 gitu ya. Seperti ini makin lama ya, artinya semakin mendekati UAS gitu ya. Baik teman-teman semua, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen ya. Oh ya teman-teman, saya ingatkan juga kepada teman-teman sebagai bagian dari aktivitas perkuliahan, jangan lupa nanti di e-learning IBM teman-teman mendownload materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugas, dan presensi. Itu menjadi syarat keaktifan teman-teman perkuliahan. Di samping kita melakukan tatap mayas dengan menggunakan Zoom gitu ya. Ya memang ini kewajiban tatap mayas Zoom ini menjadi salah satu syarat untuk perkuliahan kita ya. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, kalau misalkan tidak ada pandemi lagi yang lebih ini, mungkin di awal ajaran baru, semester baru, ganjil, itu kita mungkin sudah melakukan tatap muka, ya seperti biasanya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas masalah mobilitas sosial. Nah, kalau kita bicara tentang mobilitas, kita kata dasarnya mobile gitu ya. Artinya dia bergerak. Kalau bergerak itu kan bisa apa? Dari belakang ke depan ke belakang, atas ke bawah, bawah ke atas gitu ya. Itu namanya bergerak, mobilitas. Nah, begitu pun dengan mobilitas sosial. Berarti pergerakan yang ada di dalam tataran masyarakat gitu ya. Nah, manusia sebagai bagian dari masyarakat, makhluk sosial, pasti juga melakukan gerakan-gerakan tadi ya, makanya dia mobilitas sosial. Nah, ada beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama mengenai bagaimana pengertian mobilitas sosial, lalu bentuk mobilitas sosial, lalu faktor pendorong mobilitas sosial, lalu faktor penghambat terjadi mobilitas sosial, lalu ada akibat mobilitas sosial. Baik, yang pertama ya. Nah, mobilitas sosial adalah ini perubahan, pergeseran, peningkatan atau penurunan status dan peran anggotanya gitu. Ya sebenarnya tidak hanya jadi kayak gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang berubah gitu ya dari mobilitas ini. Tidak mungkin stagnan, apalagi kita manusia ya. Gitu. Tidak mungkin kita seperti patung diem aja. Gitu. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan, gitu ya, dari kelas sosial satu ke kelas sosial lain atau gerak pindah dari salah satu ke salah lainnya. Jadi menurut Paul B. Horton ini dia bilang mobilitas sosial berkaitan dengan apa? Penggolongan-penggolongan dengan strata-strata yang ada di dalam masyarakat. Kelas sosial berpindah dari kelas A ke kelas B, dari kaya ke lebih rendah gitu ya. Atau perpindahan dari miskin ke kaya gitu ya. Atau dari salah satu ke salah lain gitu. Swasta yang mungkin kelas ekonominya tinggi ke yang rendah gitu ya. Nah, salah satu juga bisa berpindah dalam satu tempat yang sama gitu ya. Kemudian mobilitas sosial adalah gerak dalam struktur sosial. Dua pola tertentu dalam mengatur organisasi kelompok sosial. Jadi mengatur hubungan individu. Jadi bisa individu dengan individu, individu dengan kelompoknya, kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Itu gerak. Nah, ini juga bisa diartikan nih kalau menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, ini kaitannya dengan apa? Hubungan kita berdekatan dengan orang gitu ya. Saya dengan Damar misalkan. Ada satu waktunya saya akrab sekali gitu. Tapi di suatu waktunya kita renggang gitu ya. Agak menjauh gitu misalnya. Itu kayak gitu. Itu termasuk mobilitas. Nah, kaitannya menyokop itu. Menyoroti seperti kalau yang tadi pertama menyoroti bagaimana gerak perpindahan dari mengatur secara segala macam. Kalau yang Kimball Young dan Raymond W. Mack menyoroti kayak gitu, hubungan dia menyoroti. Sama-sama sosial, interaksi dengan manusia yang lain. Ini contohnya gini, kalau kita kalian ngambil apa?
ada ayah yang berhasil gitu ya, orang kaya gitu ya. Nah, si anak ingin mengikuti jejak ayahnya, tapi gagal, akhirnya dia jatuh miskin. Nah, strata si anak ketika masih bersama ayahnya, dia mungkin keluarga kaya, tapi begitu dia mencoba investasi kemudian gagal, ya dia miskin, dia sendiri gitu. Kita perbedaan sosial ekonomi tadi kan, strata tadi ya, status sosial. Orang yang tadinya jahat gitu ya, kemudian pada suatu waktu dia berjasa pada kampung halamannya, pada desanya, dia berbuat baik, statusnya naik tadi gitu ya. Mungkin dari orang yang tadi dianggap sampah di masyarakat menjadi sesuatu yang seperti emas dalam masyarakat, dihargai, dihormati. Bisa seperti itu. Apa menjadi bentuk dari mobilitas sosial? Ada mobilitas vertikal. Vertikal apa? Berarti dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya. Perpindahan sosial ekonomi yang perpindahan status sosial yang limit seseorang pada level sosial yang berbeda. Ada dua bentuk. Vertikal ke atas, social climbing, berarti dari bawah ke atas gitu ya. Mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan peningkatan status atau kedudukan seseorang, ya. Bisa dari status sosial rendah ke yang lebih tinggi gitu. Kemudian terbentuk kelompok baru pada lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, vertikal kayak gitu. Orang tua kita misalkan miskin gitu ya. Kemudian kita sekolah, ingin mendapat pekerjaan yang layak. Kemudian kita mendapatkan ekonomi materi yang berlimpah. Kita menjadi kaya. Terjadi perubahan sosial. Status sosial kita yang tadinya mungkin miskin menjadi kaya kayak gitu ya. Atau misalkan status ini berkaitan dengan saya nih, sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian saya bergabung pada kelompok tertentu gitu. Nah, kelompok tersebut misalkan itu sangat disegani dan dihormati gitu. Karena saya tergabung dalam kelompok tersebut, kemudian status sosial saya menjadi naik. Wah, ini bagian dari kelompok ini nih gitu. Ya. Kayak gitu ya. Meningkat yang dari orang biasa, kemudian saya dihormati karena tergabung dalam kelompok tertentu. Ada lagi mobilitas vertikal ke bawah. Social sinking. Penurunan status sosial gitu ya. Ini terjadi karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya gitu. Prajurit dipecat gitu ya, tindak pelanggaran berat menjadi orang biasa. Atau misalnya dalam pertandingan sepak bola ada degradasi klub gitu ya, misalkan dari seri A ke seri B. Wah, itu juga itu. Termasuk mobilitas, penurunan. Tadi status sosial juga agak gitu, dari kaya ke miskin gitu. Misalnya yang tadinya dihormati berdasarkan melakukan sesuatu hal, dianggap tercela di masyarakat, kemudian dianggap menjadi sama masyarakat, tidak dihargai lagi. Bisa aja kayak gitu ya. Ada juga mobilitas horizontal, berarti setara gitu ya. Silakan gitu. Jadi ini dalam lapisan sosial yang sama. Jadi peralihannya itu bergerak. Kalau tidak dari belakang ke depan, ya depan ke belakang. Gitu kan bergerak. Itu horizontal. Terjadi transmigrasi dulu tuh ya. Dulu tahun 80-an tuh ramai ya. Perpindahan dari satu desa ke desa yang lain, atau satu kelompok atau komunitas masyarakat ke masyarakat tempat yang lainnya. Dulu banyak masyarakat Jawa pindah ke Lampung misalkan. Sama waktu di Jawa dia bertani, ke Lampung juga membuka lahan pertanian. Cuman harapannya di tempat yang baru menjadi lebih ada peluangnya lebih besar itu karena lahannya lebih luas, di Jawa kan terbatas. Tapi sama statusnya, sama-sama menjadi petani gitu. Stratanya sama. Atau terjadi urbanisasi, perpindahan masyarakat atau individu dari desa ke kota gitu. Biasanya untuk apa? Mencari pendidikan segala macam. Gitu ya. Mobilitas antar generasi, ya. Generasi ayah ibu, anak, cucu dan lainnya. Begitu generasi ayah ibu, nanti dia akan jadi kakek nenek, yang tadinya anak menjadi ayah ibu gitu ya. Terus yang cucu jadi anak. Gitu terus. Setara. Apa menjadi faktor pendorong dari terjadinya mobilitas sosial? Faktor struktural. Ada karena pekerjaan, gitu ya. Misalkan siapa? Adam misalkan ya, di Jakarta.
Tapi kemudian di Papua itu mengharuskan ada orang yang memegang jabatan di sana. Ada yang ditempatkan di Papua sana dan kaitan dengan pekerjaannya sama sebenarnya di Jakarta. Cuma di sana lebih memegang jabatannya untuk lebih mengelola lebih apik lagi. Gitu. Struktur pekerjaan. Yang kedua karena perbedaan fertilitas kelahiran. Nah, ini juga menjadi pendorong terjadi mobilitas sosial. Misalkan apa? Ada daerah tertentu yang mungkin tingkat kelahirannya itu rendah. Ada daerah satu lagi tingkat kelahiran itu tinggi fertilitasnya. Hingga kemudian yang daerah yang tadi fertilitasnya banyak, kelahirannya banyak, dia pindah ke tempat yang tadi daerah yang fertilitas atau kelahirannya rendah gitu. Kayak seperti itu bisa gitu. Ya, perbedaan fertilitas. Ada lagi sistem ekonomi ganda, tradisional dan modern pendorong gitu ya. Ada orang-orang yang memang menghendaki wanita tadinya dia apa ya berjualan dengan secara konvensional, secara tradisional gitu ya, jualan orang segala macam. Cuman lama-kelamaan kok kayaknya peluangnya makin kecil gitu ya, karena dia kemudian ikut apa ya penjualan secara modern, cara online misalkan gitu ya. Selain offline itu juga perpindahan gitu, terjadi mobilitas kayak gitu. Ada faktor individu. Nah, nih. Karena kalau kita tahu ya, kualitas seseorang itu kalau kita bicara individu itu biasanya diukur dari apa? Pendidikannya, dari penampilannya, dan keterampilan pribadi kalian yang dimiliki. Gitu. Nah, faktor individu meliputi apa? Perbedaan kemampuan. Nah, kaitan dengan tadi pendidikan tadi. Kalau pendidikannya tinggi, biasanya punya kemampuannya lebih, wawasannya lebih luas, gitu ya. Dari segi sikap, mungkin lebih dewasa, gitu ya. Tata caranya lebih sopan, lebih halus, kemudian lebih mengerti bagaimana cara dia berhadapan dengan orang banyak, gitu misalnya. Apa yang menjadi yang lainnya? Benar-benar ada faktor kemujuran, ya. Contohnya apa? Ini kata individu ya, faktor kemujuran. Saya menikah dengan anak pengusaha kaya, gitu ya. Saya tadinya orang biasa-biasa aja, gitu. Saya begitu nikah dengan anak orang kaya, pengusaha besar, misalkan, saya menjadi ikut dihormati, gitu. Tidak hanya oleh karyawan perusahaan ayahnya bekerja, tapi oleh masyarakat sekitar karena dianggap bahwa ini punya materi yang berlebih misalkan. Kemujuran. Penampilan tadi juga kayak gitu ya. Pasti teman-teman yang penampilannya apik, sopan kan akan lebih terasa dihormati ketimbang yang penampilannya acak-acakan kan ya. Cuma ke kampus pakai sendal jepit, celana pendek misalkan. Dan nggak boleh juga sebenarnya. Kemudian juga ada keterampilan pribadi. Nah, biasanya ada orang-orang yang memang dihargai karena punya keterampilan pribadi, punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Dan itu teman-teman harus kita miliki ya. Gitu. Contohnya apa misalnya gini. Misalkan apa? Damar gitu ya. Damar itu punya keahlian apa? Berbicara di depan orang itu dengan enak, dengan nyaman. Suara bassnya enak gitu ya. Hingga kalau orangnya, oh si Damar tuh pintar ngomong gitu. Jadi yang orang menghargai, oh Damarnya kerja kalau ada apa-apa, misalnya ada MC atau segala macam, pakai Damar aja gitu. Contohnya. Atau misalkan apa? Haliza gitu ya. Haliza itu apa ya? Misalkan dia kalau nyimpan uang penghitung-hitungannya bagus gitu, keren gitu ya. Pada acara apa makanya wah ini pakai si Haliza nih. Dia pintar ngatur keuangan, ngelola keuangan, ngatur itu dia pintar gitu. Jadi menurut saya ada sesuatu hal yang teman-teman miliki yang berbeda dengan orang lain. Dan itu teman-teman akan bisa dihargai. Gitu. Percaya sama saya gitu. Saya tuh contohnya saya di lingkungan. Saya tuh di lingkungan itu biasanya banyak orang menyangka tadi karena saya katanya saya pintar berbicara dan pintar mempengaruhi orang gitu ya. Nah di beberapa ini saya menjadi ketua alumni SD, ketua alumni SMP, ketua alumni SMA gitu ya. Nah karena dianggap seperti itu. Nah mau saya gitu ada sesuatu yang teman-teman diandalkan yang kemudian bisa dihargai. Apapun itu sebenarnya tidak hanya itu gitu ya. Ada juga teman-teman misalnya punya kepintaran apa? Memasak kuliner. Itu juga bisa menjadi
salah satu hal yang teman-teman bisa dihargai gitu, keterampilan. Siapa tahu misalkan siapa gitu di sini menjadi pengusaha sukses kuliner gitu, akan dihargai gitu. Dulu ada tuh mahasiswa IBM, sekarang sudah wisuda ya. Waktu awal-awal kuliah, dia cuma senang apa? Gambar henna tuh sama teman-temannya gitu ya di kelas gitu. Lama-kelamaan banyak teman yang make, di perkenalan juga yang kamu make. Sekarang sudah menjadi ini apa pelukis henna yang profesional. Dia bukan hanya yang tingkat kampung-kampung misalkan, yang di gedung-gedung juga memakai jasa dia untuk henna-nya, untuk pengantinnya. Gitu. Itu menjadi keterampilan buat dia. Yang tadinya iseng tapi dia senang, kemudian ditekuni menjadi sesuatu yang hal yang berhasil. Itu dihargai juga. Gitu. Wah kalau nikah saya pakai henna-henna, benar ternyata. Gitu. Atau ada juga, ini mahasiswa saya juga dulu, anak IBM juga, sekarang udah wisuda juga sama. Dia manfaatin gini. Dia tahu tuh di sekelilingnya tuh banyak rumahnya dia ya, banyak janda-janda gitu ya. Nah kemudian dia kebetulan senang jengkol. Nah kemudian dia memproduksi makanan-makanan yang serba jengkol. Salah satunya yang banyak dipesan dia bikin apa? Keripik jengkol, keripik balado jengkol. Dulu testernya termasuk saya tuh, Pak gimana Pak rasanya gitu. Nah kemudian makin lama makin berkembang. Dan dia mendaya gunakan yang janda-janda itu, yang sekeliling rumahnya itu, yang memasak segala macam gitu. Itu ternyata bisa membuat pemasukan buat masyarakat sekitarnya, terutama yang tadi janda-janda tadi. Nah, yang mahasiswa saya tadi itu, dia menjadi orang yang dihormati, dan nggak berjasa buat ini kayak gitu sampai sekarang gitu. Dan usaha juga makin maju gitu. Hanya dari keripik jengkol dan terus dia bikin makanan lain yang serba jengkol dan tuh ternyata cukup berhasil. Nah, maksud saya kayak begitu ya, teman-teman. Ada keterampilan keahlian yang mungkin agak berbeda dengan orang lain. Oke, lanjut ya. Status sosial. Nah, biasanya status sosial dihubungkan dengan status dari orang tuanya. Ini dimiliki oleh orang tuanya. Memang kalau kita lahirkan kita tidak bisa memilih ya. Kita dilahirkan dari orang tua yang mana kita tidak bisa memilih. Yang pasti ketika kita lahir, biasanya status sosial kita diikutkan dengan status orang tua kita. Ya kalau orang tua kita raja, gitu ya pasti kita dihormati. Wah ini calon raja nih. Kalau kita lahir dilahirkan dari orang kita yang pengusaha misalkan, wah ini pengusaha dihormati karena orang tua kita kaya. Gitu. Begitu sebaliknya. Kalaupun kita mungkin lahir dari keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung, ya pun kan seperti itu juga. Gitu. Ya, gitu. Lalu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi juga mendorong terjadi mobilitas sosial. Ya serba kekurangan gitu. Menyebabkan orang kan berpindah tempat untuk mencari peluang yang lebih baik, untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Itu yang kemudian di desa kemudian sekarang banyak sepi ya, karena lahan pertanian sudah tidak menarik lagi buat anak-anak muda gitu ya. Dia lebih baik pergi ke kota, bekerja di pabrik, ada penghasilan yang lain setiap bulannya. Kalau bertani kan enggak seperti itu. Nah itu kayak gitu, ekonomi. Lanjut, apalagi yang menjadi faktor mendorong mobilitas sosial? Perubahan kondisi sosial. Ada perubahan struktur kasta, kelas dalam masyarakat, dari dalam dan luar. Nah, ini biasanya apa? Akibat media, gitu ya. Misalkan apa? Ini beda kan? Masyarakat dulu gitu ketika zaman saya kecil, itu dengan orang tua itu hormat banget. Bahasanya juga bahasa santun, bahasa yang kalau kita lihat lewat aja itu kita nggak berani natap orang lebih tua atau apa gitu karena saking hormatnya gitu. Kalau sekarang kan udah berbeda gitu ya kondisinya gitu. Bahkan terkadang cara kita berbicara pun ya mungkin hampir seperti kayak ngomong sama teman sebaya begitu, kadang-kadang seperti itu. Situasi politik juga mendorong terjadinya perubahan sosial, mobilitas sosial. Perubahan sosial merupakan bagian dari mobilitas sosial. Karena politik terjadinya perang gitu misalkan, itu bisa menyebabkan terjadinya perpindahan warga ke tempat negara lainnya gitu ya. Pengungsian. Dulu waktu terjadi perang, waktu Irak dibom kan banyak pengungsi dari Irak kan gitu. Atau misalkan yang sekarang nih di Burma orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Kemudian
akibat konflik politik itu kemudian dia pergi ke yang mana-mana gitu kan, kayak gitu. Situasi politik. Ada juga masalah kependudukan, demografi. Ini pertambahan penduduk, kepadatan penduduk juga menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Ya, ya sebenarnya tadi transmigrasi kan untuk mengurangi itu. Dulu kan transmigrasi itu diniatkan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa, gitu kan. Makanya transmigrasi ke Lampung, ada yang ke Jambi, ke Riau, ada yang di Kalimantan, segala macam gitu ya. Untuk penyamaratan penduduk juga untuk apa yang mendapatkan apa ya? Mungkin kesejahteraan yang lebih, mungkin kalau di Jawa karena banyaknya orang jadi terbatas gitu ya. Keinginan melihat daerah lain, ada orang-orang yang traveling gitu ya, kan dia kayak gitu ya, senang berkelana gitu. Akhirnya ya udah, wah ini bagus nih, akhirnya dia pindah karena dia lebih eksotis segala macam. Ada yang kayak begitu. Pembagian kerja. Nah, ini tingkat pembagian kerja tadi kaitannya dengan tadi ya. Mungkin ada yang dipindah tugaskan ke sana kemari gitu ya. Kan kalau pindah kadang-kadang tidak hanya kitanya. Kalau kita sudah berkeluarga ya pindah ya anak istri kita juga ikut pindah gitu kan sekolahnya. Apalagi misalnya keluarga diplomat, wah itu kalau pindah tuh bukan antar kota di dalam negeri tapi antar negara tuh gitu ya. Kemudian akses pendidikan. Nah, ini pendidikan juga kita membuat kita menjadi berpindah, bergerak. Misalkan apa? Kalau di desa misalkan tidak ada perguruan tinggi, ya dia harus ke kota, ya dia pindah ke kota, ngekos segala macam, bergerak gitu kan. S1 di sini nggak ada ya, asalnya harusnya sekolah S2 di tempat lain yang lebih, ya terus kayak gitu. Ya. Apa yang menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Kemiskinan. Jadi karena dia merasa miskin, tidak punya sesuatu secara ekonomi, dia mau berpindah ke tempat yang lebih juga dia harus hitung, wah saya nggak punya duit, saya nggak punya tempat yang lebih ini karena tadi masalah dana tadi, hingga dia akhirnya sudah pasrah dengan keadaan yang ada. Ada diskriminasi kelas kemudian. Jadi dia sudah di ini, oh kamu kelasnya kelas rendah nih, udah di situ aja tempat kamu nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu, seolah dijaga. Itu kayak di India kan kayak gitu ya. Ada orang-orang yang di sana ada kastanya, selama ini kita tahu ya ada kasta Brahmana, Satria, Sudra gitu. Nah sebenarnya di bawah Sudra itu ada namanya kasta Paria. Nah Paria itu seolah dianggap bukan kayak manusia gitu. Hak segala macam dibatasi di sana. Ada kan seperti itu di India. Perbedaan ras dan agama, wah ini kadang-kadang ras gitu ya menghambat. Misalkan apa? Perbedaan ras gitu ya. Ada orang-orang yang menikah gitu kan, kalau bukan sama sukunya atau rasnya yang sama, dia tidak akan mau ini. Jadi kadang-kadang gitu, yang sama rasnya atau sukunya. Kalau agama sih sudah pasti kita mengatur ya, misalnya kalau masalah pernikahan. Perbedaan jenis kelamin gender yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Oh iya, misalkan apa? Ya kalau laki-laki misalkan bebas untuk bekerja di mana saja, di tempat yang jauh-jauh gitu kan saat balik ke rumah. Kalau wanita mungkin ketika sudah berkeluarga punya anak akan punya kesulitan tersendiri gitu. Dulu waktu saya masih kerja jadi wartawan ya, saya punya banyak teman-teman yang wanita gitu ya, mungkin sebagai wartawan. Ketika dia belum menikah, oke, dia mau bertugas di mana saja, dioper kemana saja, oke gitu ya. Baru menikah masih oke gitu ya, begadang sampai malam segala. Tapi begitu dia sudah punya anak, anaknya sudah sekolah, baik kelas 1 SD gitu ya, itu sudah mulai timbul konflik. Kenapa? Biasanya si anak akan bertanya ke ibunya misalkan, dia akan ngiri kalau lihat teman-temannya, dia akan ngiri ngeliat teman-temannya di antara sekolah sama ibunya. Dia sendiri nggak pernah diantarin sama ibunya karena ibunya harus bekerja. Teman-temannya diajarin oleh ibunya untuk mengerjakan PR gitu. Sementara dia sendiri kalau ngerjakan PR sendiri atau sama asisten rumah tangganya. Kenapa? Karena ibunya selalu pulang malam. Nah, saya banyak teman-teman yang seperti itu. Hingga akhir teman-teman saya banyak yang wartawan itu ketika anaknya sudah bersekolah, dia pilih mengundurkan diri jadi wartawan, kemudian menjadi ibu di rumah tangga. Kemudian untuk mendapat penghasilan dia berwira swasta di rumah. Gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau laki-laki kan bebas gitu ya. Gitu. Saya jadi wartawan tuh anak saya sudah kelas berapa ya? Udah ke SMP lah gitu. Kemudian begitu anak saya SMA, ya
usia juga ya. Kemudian saya berarti banyak menjadi pengajar. Lalu ada pengaruh sosialisasi yang sangat kuat dan juga menghambat terjadi mobilitas sosial. Karena dianggap apa? Kebudayaan yang kita punya, tempat yang kita punya ini itu akan menjadi apa? Memang yang paling baik gitu dianggapnya. Jadi para tetua kita itu menganggap bahwa apa ya? Ini kayak di Baduy begitu, di Baduy dalam. Jadi kebudayaan yang mereka miliki segala macam itu dianggap yang sudah terbaik. Jadi makan tidak boleh melakukan hal atau kebiasaan-kebiasaan di luar yang sudah ada. Gitu. Lalu lagi pengamat faktor kepentingan. Nah ini juga ini nggak gitu. Jadi karena kepentingan jadi menghambat seseorang untuk bergerak segala macam. Apa menjadi akibat mobilitas sosial? Nah ini konsekuensi negatif dari mobilitas sosial, adanya kecemasan. Wah iya, kalau kita turun status kan gitu, cemas kita, wah ini takutnya kita gimana. Strata ekonomi kita turun dari kaya ke miskin. Nah, ada timbul ketegangan, peran baru dia meningkat. Misalkan Pak, ketegangan. Saya misalnya menduduki tiba-tiba menjadi bos di perusahaan tertentu gitu. Saya bingung mau ngapain. Ada tegang saya kan saya belum pernah. Kemudian ketegangan terkelompok primer. Nah, berorganisasi biasanya kan dalam sebuah organisasi itu bisa ada kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat ya, yang dominansi itu saling bertegangan bisa. Lalu dampak positif dari mobilitas sosial ya, mendorong seseorang untuk maju pastinya, pendidikan misalkan, karir yang lebih tinggi gitu kan dari tempat tinggi, maju, mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat gitu. Ini kayak yang selama ini kita tahu masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang tadi saya bilang nih karena kaitannya ini memang sudah jawabannya begitu gitu ya. Masyarakat yang tadi bertani memiliki yang industri yang kepabrikan untuk mencari apa. Di industri pun sudah mulai ada perubahan gitu. Dulu Jepang misalkan dia kalau alat elektronik yang alat kecil kayak televisi, radio, sekarang sudah mulai berpindah ke yang berat, mobil segala macam gitu ya. Dulu kayak gitu beda. Sudah mulai tinggalkan yang elektronik yang kecil-kecil gitu ya. Meningkatnya integrasi sosial. Apa menjadi dampak negatif dari mobilitas sosial? Adanya konflik. Nah ini bisa ya, karena tadi ada yang saling tadi bersaing kan, hingga dia pindah segala macam. Berkurangnya solidaritas kelompok. Ini kalau berkurang masuk sosial kelompok yang baru. Ada gangguan psikologis gitu. Frustasi, misalnya gangguan psikologis segala macam. Kegelisahan. Ya karena dia pindah ke tempat yang baru. Gitu ya. Baik teman-teman. Kayaknya presentasi saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum saya buka pertanyaan, dibuka dulu kamera teman-teman ya, mau saya ambil screenshotnya. Silakan teman-teman yang bisa dibuka kameranya, buka. Ya, yang lain? Ya, sama screenshot ya. Nanti saya ambil 2 kali. Oke. 1, 2. Oke, saya save dulu ya. Oke, sampai sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman, ada yang bertanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Ada yang bertanyakan? Nggak ada teman-teman? Nggak ada nih. Ya nggak ada, nggak apa-apa juga. Oke teman-teman, kalau nggak ada ya sudah ya, kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Baik, sama-sama kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.